video amatir warga yang sempat merekam dua kelompok pelajar terlibat tawuran dengan saling lempar di Jalan Merbabu, Pulsen, Boyolali. Selain dua kelompok pelajar yang saling lempar batu, aksi pengerusakan sebuah sepeda motor milik salah satu kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Warga mengusir dua kelompok pelajar agar tidak tawuran karena mengganggu kenyamanan warga. Dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran datang dari dua arah berbeda. Dua kelompok saling lempar batu hingga mengenai sebuah mobil. Polisi telah mengamankan sejumlah pelajar yang terlibat tawuran saat ditangkap para pelajar diketahui mengkonsumsi minuman keras. Para pelajar yang diamankan diberi peringatan oleh polisi dan dikembalikan pada orang tua. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Toto Rahmanto, iNews melaporkan. Tembakan ke udara dilepaskan tim Pegasus unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto saat menggerebek arena judi sabung ayam di lingkungan Cinong, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kedatangan petugas membuat para pelaku kocar-kacir hingga melarikan diri masuk ke semak-semak bambu. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah ring tempat adu ayam dan 4 ekor ayam ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Kebenaran berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap adanya permainan judi sabung ayam di lokasi lainnya yang melibatkan rekan-rekan pelaku. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo melaporkan. Seorang perempuan pengemudi mobil diamuk warga di Jalan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar viral di media sosial. Sebelumnya AS, perempuan pengendara mobil, menabrak pemotor di Jalan Andi Pangeran Veteran di Makassar. Bukannya berhenti, pemobil itu kabur hingga menabrak pengguna jalan lain. Warga pun berteriak dan mengadang kendaraan yang diduga tabrak lari. Beruntung di tengah amuk warga, polisi mengevakuasi pengemudi mobil dan dibawa ke Polsek Rapocini, Makassar. Setelah diperiksa, polisi menemukan alat isap sabu dalam mobil. Sementara hasil tes urin oleh unit narkoba Polrestabes Makassar, perempuan pemobil positif narkoba. AS diamankan di unit narkoba Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti berupa alat isap bong diamankan satuan unit narkoba. Sementara mobil yang dikemudikan AS diamankan oleh unit lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, terlibat keributan dengan keponakan, seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan kondisi luka di kepala. Korban sebelumnya terlibat kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Satreskrim Polres Maros mengepung sebuah rumah panggung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Moncong Loe, Maros. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik saat ditangkap di dalam rumahnya usai menganiaya pamannya yang tewas. Pelaku sempat menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan ini, namun akhirnya mengaku. Warga sebelumnya dikejutkan dengan penganiayaan ini. Korban ditemukan warga di pohon bambu dengan luka di kepala. Ternyata keponakan menganiaya korban dengan senjata tajam. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Paloi untuk dilakukan visum. Penganiayaan ini dilatar belakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Bersangkutan itu sebelumnya memiliki hubungan suami istri, tapi di mana sebelumnya sudah mulai cekcok. Di mana kalau tidak salah 2 bulan sebelumnya itu
ada kejadian KDRT. Polisi melakukan pengembangan diduga pelaku lebih dari 1 orang. Barang bukti yang diamankan polisi berupa senjata tajam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Ruslan iNews melaporkan. 5 pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di wilayah Purwakarta, Jawa Barat digerebek oleh polisi. 2 dari 5 pelaku ditembak polisi karena melakukan perlawanan. Polisi dari Polres Purwakarta menggerebek sebuah rumah di kawasan Pantura, Purwakarta yang dijadikan sebagai sarang pencuri. Ternyata para pelaku menyewa 2 rumah. 5 pelaku ditangkap polisi, 2 dari para pelaku ditembak polisi karena berupaya kabur dan melawan. Terungkapnya kawanan curanmor kelompok Purwakarta ini berawal dari laporan warga yang kehilangan motor di daerah Cipaisan, Purwakarta. Polisi mengecek rekaman CCTV yang dipasang di rumah korban dan melakukan penyelidikan. Pelaku yang ditembak polisi dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta untuk mendapat pengobatan. Polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil kejahatan serta plat nomor. Para pelaku telah beraksi di 35 lokasi di wilayah Purwakarta dan Karawang dalam kurun waktu 4 bulan. Perbuatannya itu adalah ada di Karawang, kemudian juga Purwakarta, di kita adalah 18 TKP. Baru 18 TKP yang mereka ingat, ya. Kemudian di wilayah Subang ada beberapa TKP yang mereka lakukan. Dan sampai saat ini pun kita masih melakukan pendalaman, ya, dan terhadap kelompok ini belum pernah tertangkap. Para tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pengedar sabu asal Cina di perumahan elit di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku membawa sabu melalui pelabuhan tikus dengan kapal. Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang berada di komplek perumahan elit Kabupaten Goa. Polisi mendobrak pintu kamar mendapati belasan kilogram narkotika jenis sabu asal Cina yang hendak diedarkan di kota Makassar. 13,3 kilogram sabu diamankan dengan kurir berhasil ditangkap sebanyak 8 orang. 2 diantaranya dilumpuhkan polisi karena melawan saat diamankan. Sindikat narkoba jaringan internasional mengedarkan secara terorganisir dengan menggunakan sistem kerja aplikasi media sosial. Sabu dari Cina, tapi biasanya masuknya di Kalimantan, terus dengan jalur laut masuk ke Makassar, Sulawesi. Itu rute yang biasa, tapi mereka tidak mungkin melalui rute pesawat karena pasti ketahuan. Itu kan ada bea cukai kemarin nangkap untuk pesawat, itu karena ada bea cukai. Tapi kalau ini melalui pelabuhan tikus biasanya. Seluruh barang bukti yang diamankan mencapai miliaran rupiah. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Seorang wanita hamil tewas dicor beton diduga dibunuh kekasihnya di dalam rumah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi jenazah berlangsung dramatis karena korban dikubur cukup dalam. Warga Perampuan Labu Api, Lombok Barat dikejutkan dengan tewasnya wanita berusia 27 tahun di dalam rumah, namun korban diduga dicor oleh kekasihnya asal Mataram. Korban tewas dalam kondisi sedang hamil. Proses evakuasi berlangsung alot membutuhkan waktu selama lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cor-coran setinggi 3 meter. Pembongkaran dimulai sejak jam 9 pagi, sementara posisi jenazah tertelungkup dan kondisi jenazah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal sekitar 4-5 hari sebelum ditemukan. Korban menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Keluarga korban melapor ke polisi setelah korban hilang. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses autopsi. Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur, kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor, jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan,
tapi di dalam ada juga cor-coran. Pelaku telah ditangkap polisi di rumah orang tuanya, sementara jenazah masih diotopsi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di pesawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara ahli psikologi forensik menyebut kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Ops Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personil Brimob di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Weya, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibol Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Weya berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lain turut diamankan, yakni Jemi Mirip, Wotanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Weya, dan Melianus Mirip. Satgas Ops Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lainnya. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Weya, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Weya diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personil Brimob, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Dari hasil pemeriksaan, Siprianus Weya merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3 Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri setelah perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap jaga keamanan di wilayahnya.
3 pabrik yang dijadikan gudang di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar api Sabtu petang. Warga panik lantaran kobaran api hampir menyambar pemukiman penduduk. Kobaran api dengan cepat melahap 3 bangunan pabrik yang dijadikan tempat produksi busa, sapu, serta paket barang-barang online di Jalan Prapedan Dalam, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membakar habis hampir seluruh 3 bangunan pabrik. 22 unit mobil damkar dikerahkan untuk pemadaman. Lokasi tempat yang berada di tengah permukiman warga sempat membuat kendala petugas damkar. Sebelum petugas damkar datang, warga sempat berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya agar tidak menyambar ke permukiman. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Jadi dari warga katanya pabrik busa dari belakang, kemudian merembet ke pabrik paketan. Dan alhamdulillah pemadam keburu datang. Meski tak ada korban jiwa, diperkirakan kerugian material mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat korsleting, 3 bangunan asrama pondok pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibat kejadian ini puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, dan buku pelajaran. Kobaran api menghanguskan bangunan pondok pesantren di Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bangunan yang terbakar merupakan asrama putra milik pondok pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama, Lapa Angit. Kejadian bermula saat seluruh santri sedang mengaji di masjid. Tiba-tiba api muncul dari bagian atap asrama dan menjalar ke asrama lainnya. Akibat kejadian, 3 bangunan asrama pondok pesantren hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Bilang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH listrik ya. KWH listrik yang terbakar. Karena di sini asramanya pakai kayu, mungkin langsung besar. Pertamanya di tengah, satu besar. Kan jarak antara asrama yang di baratnya sama yang timurnya ini agak 2 meteran. Oh, berdekatan semua ya? Ya, 2 meteran. Ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, dan buku pelajaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 1 dari 2 korban ledakan sumur minyak ilegal di Blora yang dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, meninggal dunia Jumat malam. Sementara 1 korban lain yang merupakan anaknya masih dalam perawatan intensif. Setelah dirawat di unit leka bakar sejak hari Senin tanggal 18 Agustus lalu, salah satu korban ledakan sumur minyak ilegal bernama Yeti meninggal dunia Jumat malam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka pada hari Sabtu dini hari. Korban alami luka bakar hingga 76%, sedangkan anaknya Abu Dhabi mengalami luka bakar 63%. Keduanya tinggal di rumah yang hanya berjarak sekitar 15 meter dari sumur minyak ilegal. Pihak RSUP Dr. Sarjito mengatakan korban meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Kondisi pasien Ibu Y ini memang kategori cukup berat, dan karena kondisi klinisnya berat sehingga upaya penyelamatan beliau belum mampu dilakukan. Sementara Abu Dhabi, anak korban yang juga dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, masih dalam masa kritis. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga di saluran air area pesawahan di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan bayi dalam kondisi ari-ari masih lengkap dengan tubuh membengkak akibat terendam air. Warga Sawah Lega Desa Cibatu, Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di saluran air area persawahan. Jasad bayi laki-laki ini masih terdapat kateter di bagian pusar. Namun bayi sudah membengkak akibat terendam air.
Diduga bayi yang baru dilahirkan ini merupakan hasil hubungan gelap pelaku pembuangan. Jasad bayi pertama kali ditemukan warga yang hendak mengairi sawah dan melapor pada polisi sektor Cisaat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Nah, tali ari-arinya teh ada jepitannya. Oh, jadi tali ari-arinya sebenarnya udah dilepas ya Bu ya? Cuman ada jepitannya. Ada jepitannya. Nggak tahu dari bidan, tapi kalau dari bidan mungkin udah bersih ya. Ini kan ada apa itu yang suka ketuban yang pecah begitu. Masih ada di kepalanya. Jasad bayi dengan panjang 50 cm ini selanjutnya dibawa ke RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi untuk diautopsi. Kasus penemuan ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui pembuang bayi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bermaksud bermain di sungai bersama dengan dua temannya, seorang bocah berusia 5 tahun di Jombang, Jawa Timur terseret arus dan tenggelam. Jasad korban baru ditemukan seorang pencari ikan. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR selama 2 hari, bocah berusia 5 tahun yang tenggelam di Sungai Pait, Desa Kebon Dalem, Jombang, ditemukan. Jenazah korban ditemukan oleh seorang pencari ikan. Setelah tim SAR datang, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Awalnya korban bermain di sungai bersama 2 temannya, kemudian terseret arus dan tenggelam. Kedua teman korban sempat berusaha menolong, namun gagal. Dalam kondisi ketakutan, kedua teman korban melapor pada orang tuanya hingga dilakukan pencarian beramai-ramai oleh warga dan tim SAR. Korban ditangisi keluarga saat tiba di rumah. Ternyata kebetulan di situ tempatnya anak. Akhirnya sama kena jala juga tadi? Iya. Terus jala saya ambil, korban mengapung di air. Kedalaman bervariasi, ada yang di sekitar jembatan itu sekitar 5 meter juga, ada juga yang dangkal bervariasi. Untuk kontur, untuk dasaran berpadas. Korban telah dimakamkan keluarga. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP kembali meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Keluarga ADP meminta penanganan kasus diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi oleh dua penasihat kuasa hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan juga Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga. Dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar
supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kemacetan di Jakarta bukan hanya masalah jalan, tapi juga masalah gaya hidup masyarakatnya. Apakah kampanye ASN naik transportasi umum setiap Rabu yang sudah berjalan 4 bulan memberikan dampak yang positif? Berikut liputannya untuk Anda. Meski tak lagi menjadi kota termacet di Indonesia, kemacetan masih menjadi momok warga Jakarta yang tak kunjung usai. Penyebabnya, peningkatan volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ditambah masalah manajemen pekerjaan infrastruktur yang kurang tertata baik sehingga menimbulkan hambatan arus lalu lintas. Mobilitas ASN dan pekerja swasta yang mendominasi jam-jam sibuk pun menjadi penyumbang padatnya lalu lintas, diperparah lagi dengan kurang optimalnya pemanfaatan moda transportasi umum. Naik transportasi umum, ya lumayan kalau misalkan macet gitu kan, pernah beberapa kali naik transportasi pribadi, cuman preventifnya itu ya datang lebih pagi karena biar untuk menghindari kemacetan. Sejak 30 April 2025, sekitar 65.000 ASN Pemprov Jakarta diharuskan naik transportasi umum setiap hari Rabu. ASN diharapkan menjadi agen perubahan mengajak publik menggunakan transportasi umum, sekaligus berperan aktif dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara. Ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Jadi kalau mereka nggak patuh, pasti mereka akan kesulitan sendiri. Kenapa kesulitan? Karena kami tidak menyiapkan transportasi umum buat mereka. Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk ngontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Harus membiasakan untuk menaik kendaraan umum yang disediakan oleh Pemprov DKI. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Kemudian mengurangi polusi udara, dan tentunya kita ada sedikit jalan juga dari rumah, pasti jadi sehat kita. Program pemerintah bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Jakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus gitu ya. Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Kini, penggunaan transportasi umum di Jakarta baru mencapai angka 21%. Gubernur Pramono menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta naik hingga di atas 31%. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kemacetan di Jakarta bukan hanya masalah jalan, tapi juga masalah gaya hidup masyarakatnya. Apakah kampanye ASN naik transportasi umum setiap Rabu yang sudah berjalan 4 bulan memberikan dampak yang positif? Berikut liputannya untuk Anda. Meski tak lagi menjadi kota termacet di Indonesia, kemacetan masih menjadi momok warga Jakarta yang tak kunjung usai. Penyebabnya, peningkatan volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ditambah masalah manajemen pekerjaan infrastruktur yang kurang tertata baik sehingga menimbulkan hambatan arus lalu lintas. Mobilitas ASN dan pekerja swasta yang mendominasi jam-jam sibuk pun menjadi penyumbang padatnya lalu lintas, diperparah lagi dengan kurang optimalnya pemanfaatan moda transportasi umum. Naik transportasi umum, ya lumayan kalau misalkan macet gitu kan, pernah beberapa kali naik transportasi pribadi, cuman preventifnya itu ya datang lebih pagi karena biar untuk menghindari kemacetan. Sejak 30 April 2025, sekitar 65.000 ASN Pemprov Jakarta diharuskan naik transportasi umum setiap hari Rabu.
ASN diharapkan menjadi agen perubahan mengajak publik menggunakan transportasi umum, sekaligus berperan aktif dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara. Ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Jadi kalau mereka nggak patuh, pasti mereka akan kesulitan sendiri. Kenapa kesulitan? Karena kami tidak menyiapkan transportasi umum buat mereka. Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk ngontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Harus membiasakan untuk menaik kendaraan umum yang disediakan oleh Pemprov DKI. Yang kedua, mengurangi kemacetan, kemudian mengurangi polusi udara, dan tentunya kita ada sedikit jalan juga dari rumah, pasti jadi sehat kita. Program pemerintah bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Jakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus sebenarnya. Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Kini, penggunaan transportasi umum di Jakarta baru mencapai angka 21%. Gubernur Pramono menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta naik hingga di atas 31%. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ribu jumlah ASN Pemprov Jakarta jelas tak akan signifikan mengurangi kemacetan saat mereka meninggalkan kendaraan pribadinya, apalagi cuma tiap hari Rabu atau seminggu sekali. Namun melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sudah menyediakan fasilitas transportasi umum yang layak dan bermanfaat. Mempercepat waktu gitu juga kan, karena di Jakarta benar-benar macet banget, apalagi di daerah Cawang ini. Jadi kayaknya naik transportasi umum itu salah satu kebijakan yang bagus gitu untuk mewajibkan transportasi umum dibanding menambah-nambah kendaraan terus. Kalau bisa sih di jumlah harinya ditambah, nggak cuma Rabu kan, baru awal tuh Rabu. Kalau bisa ya 1 minggu, nah, itu mungkin akan mengurangi macet, tapi untuk dampaknya sendiri belum terlihat sih kalau sekarang kan, gitu. ASN bisa menggunakan Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL komuter lain yang sudah terintegrasi melalui Jaklingko. Dinas Perhubungan Kota Jakarta sendiri mengaku siap jika kampanye ini juga dilakukan para ASN kementerian. Untuk roda 2 misalnya, jumlah penurunan signifikan sekitar 4%. Sementara untuk roda 4 ada sekitar 2,4%. Artinya dari sisi volume lalu lintas turun, dari sisi pengguna angkutan umum ada kenaikan. Dan secara keseluruhan dari kapasitas layanan angkutan umum kami masih mampu. Namun kampanye ASN naik transportasi umum setiap Rabu juga memang belum serta-merta memperbaiki kualitas udara Kota Jakarta. Menurut data Indeks Kualitas Udara IQR dalam sebulan terakhir, 23 Juli hingga 20 Agustus, kualitas udara Jakarta setiap hari Rabu hampir selalu dalam kategori tidak sehat. Mendorong ASN naik transportasi publik bisa saja menjadi solusi kecil atasi macet, tapi kuncinya ada pada konsistensi dan perbaikan sistem yang berkelanjutan. Harapannya hari-hari yang lain itu diisi oleh kementerian dan lembaga lain gitu, sehingga setiap hari itu ada ASN maupun pegawai BUMN yang menggunakan angkutan umum. Harus ada kebijakan yang menunjang, salah satunya adalah soal tarif parkir yang mahal, harga BBM yang tinggi, sehingga orang itu bisa mengkalkulasi bahwa naik angkutan umum itu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. ASN naik transportasi publik harapannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar karena kesadaran. Kebiasaan kecil ini pun bisa menjadi langkah besar dan tak dinilai sekedar pencitraan jika diiringi komitmen, kebijakan pendukung lainnya, perbaikan layanan, keteladanan dari aparatur negara, serta partisipasi warga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv.
Suara sirene pun bergaung di penjuru kota Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Suara sirene pun bergaung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Militer Israel mengatakan rudal yang diluncurkan dari Yaman kemungkinan besar hancur di udara setelah sirene serangan udara berbunyi di beberapa wilayah di Israel. Meski demikian, sempat terjadi kepanikan di tengah masyarakat Tel Aviv saat sirene dibunyikan. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompoknya melakukan 3 operasi terhadap Israel, termasuk menembakkan rudal balistik ke Bandara Ben Gurion di wilayah Jaffa dengan rudal balistik hipersonik Palestine II. Sementara 2 lainnya menargetkan militer dan target vital di wilayah Ashkelon dan Jaffa. Selama serangan pada Jumat malam, sistem pertahanan udara Israel melakukan beberapa upaya untuk mencegat rudal tersebut. Sementara tidak ada korban luka yang dilaporkan akibat serangan udara dari Yaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan ini disampaikan meski banyak keluarga sandera justru menolak operasi militer tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan itu menuai sorotan mengingat banyak keluarga sandera justru menolak langkah militer tersebut. Well, not all of them, and you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff. But if it wasn't for me, you would have all these hostages would most likely be dead right now. The situation has to end. It's extortion and it has to end. And we'll see what happens. I actually think they're safer in many ways if you went in and you really went in fast and you did it. Israel kini mendorong percepatan penguasaan kota Gaza meski kecaman internasional terus menguat. Sementara itu kondisi kemanusiaan di lapangan memburuk drastis. Laporan PBB mengklasifikasikan krisis pangan di kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Artinya, setidaknya 500 juta warga Gaza terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, bahkan kematian. Namun Israel menolak temuan itu. Pemerintah Israel menegaskan tidak ada kelaparan di Gaza dan menuding laporan tersebut bersumber dari kebohongan Hamas. Namun di tengah klaim tersebut, penderitaan warga Gaza terus berlangsung, sementara upaya penyelesaian politik masih jauh dari harapan. PSSI memastikan 2 pemain bertalenta Emiliano Jonathans dan juga Mauro Gilstra akan segera menuntaskan proses naturalisasi. Dokumen kedua pemain dipastikan telah lengkap dan segera diambil sumpah menjadi WNI agar bisa membela skuad Garuda. PSSI memastikan proses naturalisasi calon amunisi pemain timnas Indonesia Emiliano Jonathan segera terrealisasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut Emiliano ditargetkan sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday September mendatang. Dalam keterangannya, Erick Thohir memastikan dokumen naturalisasi Emiliano telah lengkap dan ditandatangani Presiden. Kini berkas naturalisasi pemain FC Utrecht ini telah dikirim ke DPR untuk segera dibahas dalam rapat dengar pendapat. Pemerintah dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12 dan didukung oleh pimpinan DPR, Bu Puan dan Pak Dasko. Mudah-mudahan Milano bisa ikut uji coba pada pertandingan timnas melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan September di Surabaya. Selain Emiliano, calon pemain naturalisasi lainnya, Mauro Gilstra hari Jumat ini diketahui telah berada di Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain keturunan Bandung ini diproyeksikan akan memperkuat skuad timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar awal September mendatang. Bergabungnya Mauro diharapkan akan menambah kekuatan lini depan dari tim asuhan pelatih Gerard Vandenberg.
Pemirsa, bermain arung jeram di sungai sudah biasa. Nah, bagaimanakah juga jika Anda mencoba uji adrenalin dengan arung jeram di dam atau bendungan? Di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Jember, ada dam yang difungsikan sebagai wisata arung jeram bagi orang dewasa hingga anak-anak. Anak-anak ini terlihat gembira menyusuri dam Talang dengan perahu karet untuk berwisata air. Meski harus membayar Rp5.000 per orang, namun mereka terhibur bisa melihat pemandangan sekitar dam dan air yang cukup jernih. Jangan khawatir, anak-anak tidak dilepas sendirian, namun dikawal oleh petugas selama menyusuri sungai Dam Talang. Selain wisata air, dam ini juga menjadi spot menarik bagi pecinta olahraga arung jeram untuk mengasah kemampuan untuk lomba mencari garis finish. Lomba arung jeram ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi warga lokal. Saya lebih banyak latihan seperti sparring gitu Pak. Ya ini spotnya lebih ke power speed Pak. Kalau di jeram juga sama, tapi flat ini lebih berat biasanya. Jadi dia bagus. Menumpang perahu atau belajar mendayung itu menjadi sulit untuk mendayungnya, jadi berat. Bisa semua diselesaikan atau gimana? Ya insya Allah tadi lumayan bisa, sangat bisa. Dam Talang ini nantinya dijadikan wisata edukasi yang bertujuan untuk mengangkat UMKM di wilayah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter kedapatan memangsa ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular ditemukan bersembunyi di belakang kandang ayam. Tim rescue damkar menemukan seekor ular piton yang tertutup seng di belakang kandang ternak warga di Jalan Patimura, Palangkaraya. Dengan perlahan petugas mengevakuasi ular dari tempat persembunyiannya. Ular piton sepanjang 3,5 meter ini sempat melawan dan melilit erat tubuhnya pada alat penjepit sehingga sulit dilepaskan. Setelah hampir setengah jam, tim rescue damkar berhasil melepaskan lilitan ular. Keberadaan ular piton diketahui pemilik ternak saat ular masuk ke dalam kandang hendak memangsa ayam ternak. Namun ular melepaskan ayam dari lilitannya dan kabur ke belakang kandang. Ada ular piton dengan panjang 3 meter 50 cm dengan besar 2,5 inci masuk ke kandang ayam milik warga dan mau menelan ayam. Ternyata ketahuan oleh pemilik, maka ayam dilepas, dia sempat melarikan ke bagian bawah. Ular piton yang diperkirakan berbobot lebih dari 10 kg akan dilepas liarkan ke kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup jumpa kita di Lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okizon.com. Saya Camar Henda pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.